ketemu sama sosok pendaki. Dan ketika gue turun, gue kan di base camp Mangkeling tuh. Nah, Mangkeling menceritakan dan gue menceritakan sosok pendaki itu, dan ternyata pendaki itu yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bisa dibilang ya, semua penemuan-penemuan nanti gue di situ ada satu energi yang gue bawa, Bang. Jadi gue dititipin wapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di malam ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue ini jauh banget dari Jaktim Ngap, yang pastinya mempunyai cerita mistis ketika pendakian gunungnya nih. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ibnu. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik, sibukannya lagi apa nih Bang? Warawiri werwe. Warawiri werwe ya. Oke, nah di segmen kali ini Bang Ibnu pengen menceritakan pengalaman pendakian di mana nih Bang? Di Gunung Pangrango. Di Gunung Pangrango pada tahun berapa Bang? 2013. Sebelum Bang Ibnu menjelaskan lebih jauh nih, disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Ibnu ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Itu gimana sih Bang kejadiannya, lu bisa mengalami hal kayak gitu? Monggo. Jadi gue cerita dari awal keberangkatan itu nih Bang ya. Jadi gue nih anak tongkrongan. Gue tuh gabut nih Bang, bukannya gabut, suntuk lah, suntuk sama dunia kerja. Jadi gue bertiga teman gue ini selalu ngerencanain buat naik gunung tapi gagal mulu Bang. Jadi pengen yang di luar Pulau Jawa, ya karena kerja itu, jadi gue nggak jadi nih rencana tapi nggak jadi berangkat. Hingga akhirnya gue putusin udah kita gunung yang deket-deket aja dulu. Berangkatlah gue ke Gunung Gede Pangrango. Itu keberangkatan itu ya susah tuh ngatur jadwalnya, hingga akhirnya ketemu. Udah singkat cerita, jadwal ketemu, gue ngerencanain nih kita ke Gunung Gede Pangrango. Cuman kita nggak ke gedenya, kita lebih ke Pangrangonya pada saat itu kan. Dan itu perdana gue ke Pangrango di 2013 itu. Singkat cerita, gue masih di hari Jumat itu gue masih sempat kerja Bang. Jadi teman gue ini, dia tuh sebenarnya dua teman gue ini waktunya lebih banyak karena dia nggak kerja shift. Jadi lebih gampang lah izin cutinya kan. Gue ini kerja shift, jadi gue susah nih ngatur jadwalnya. Berhubung gue susah ngatur jadwal, nah gue nih kerja di restoran. Bisa dibilang Sabtu Minggu itu kan nggak boleh banget Bang kerja di restoran kan. Tahu sendiri lu juga pernah jadi chef kan. Pernah. Nah, gue nggak dapet izin, gue nekat. Maksudnya bolos lah, bodo amat. Gue udah suntuk dunia kerja pada saat itu. Ya udah gue bolos. Di Jumatnya gue masih kerja nih, gue ngakalin di Jumatnya biar masih kerja. Jadi gue cutinya Sabtu sama Minggu, bener-bener di hari yang dilarang. Restoran itu rame kalau itu. Iya, karena customer itu rame-ramenya tuh ngejar omset lah. Tapi gue berdampak nih karena gue bolos itu dari pendakian ini. Ya udah, gue udah terlalu suntuk, gue bolos, bodo amat kata gue gitu kan. Udah gue berangkat. Nah gue ngumpul nih, ini singkat aja Bang ya, gue langsung ngumpul di rumahnya si Letoy. Pendakian pada saat itu gue bertiga, gue, Letoy sama si Abid. Gue ngumpul untuk beres-beres nih, sekian rencana udah siap, gue ngumpul di rumah Letoy. Gue mutusin ngumpul itu jam 8. Nah karena gue kerja shift, di Jumat ini gue masih kerja, gue masuk siang, nah gue telat nih. Gue datang jam 11, gue pulang jam 10, pulang kerja. Si Abid sama si Leto ini udah di rumahnya nih, udah siap. Karena gue kan rencana itu bawa satu keril, satu depek. Jadi nggak bisa nih dia packing berdua. Jadi nunggu gue dulu baru bisa di packing. Bawaan biar lebih simpel gitu bawaan kan. Ya dia jadi bete tuh, dia
nelponin gue mulu gitu kan, gue lagi kerja diteleponin. Ya mau nggak mau kan gue bilang gue kerja dulu, gue nggak bisa karena gue kalau liburnya di Jumat gue ngikut libur, ya gue lebih bahaya lagi 3 hari. Udah singkat cerita, datang nih gue jam 11 itu ke rumahnya si Letoy. Memang peralatan itu udah disiapin sama dia, tinggal peralatan gue doang, peralatan personal lah. Semua segala macam logistik, alat itu udah dia siapin berdua. Karena dia kan masuk pagi pulang sore, dia masih ada space waktu buat mempersiapkan itu semua. Tinggal gue personal aja lah, peralatan personal aja yang dibawa gitu kan. Gue datang, udah ada agak merengut memang pendakian pada saat itu karena gue lama gitu kan. Ya gue nyoba nyairin, gue ngobrol-ngobrol, gue packing. Nah lagi gue asik packing ini, bapaknya si Leto ini pulang bang. Bapaknya Leto ini bisa dibilang tokoh lah, tokoh masyarakat, Pak Ustadz lah ya. Toko bangunan? Bukan, tokoh masyarakat. Oh, tokoh masyarakat. Iya, Pak Ustadz lah kita sebutnya ya. Dia pulang habis menghadiri pengajian bang. Jadi ada undangan tahlilan. Bawa berkat nggak bang? Dia bawa 2 waktu itu, tapi buat dia sama istrinya aja sih, gue nggak dibagi. Nah, pas bapaknya Leto ini pulang, ngeliat gue lagi pada packing, memang gue nih bertiga sering melakukan pendakian bang. Tapi kali ini nih bapaknya si Leto yang nggak tahu nih pendakian gue mau kemana pada malam itu gitu kan. Nah, dia nanya ke gue, mau kemana Nu? Gue bilang kan ke Jawa Barat Pak Ustadz, ke Pangrango gitu. Ya dia nggak tahu sih detailnya itu gunung, cuman lokasinya dia tahu, Cibodas gitu ya. Udah aku diizinin lah kan, ya udah hati-hati gitu kan. Nah, gue ini di pendakian bertiga itu paling tua bang. Di antara Abid, Letoy sama gue ini gue paling tua. Bapaknya Letoy masuk, gue lanjutin packing. Nah nggak lama nih bapaknya Letoy keluar lagi bang, bawa benda emas, ada tulisan Arabnya tapi udah agak pudar tulisannya. Nah dia ngasihnya ke gue, dia bilang, "No, ini pegang." Gue bilang, "Ini apaan Pak Ustadz?" "Udah, bawa aja." Gue tahu nih, ngasihnya benda itu dia sebenarnya untuk anaknya bang. Karena dia tahu karakter anaknya penakut. Kedua, gue paling tua di pendakian itu. Dia tahu gitu. Nah, jadi secara nggak langsung dititipin lah benda itu ke gue. Untuk melindungi kita bertiga, menurut dia gitu ya. Untuk perlindungan gue bertiga, terlebih untuk si anaknya ini. Jadi dititipin ke gua. Bisa dibilang benda itu wapak lah ya. Gua nggak ngerti sebelumnya tentang wapak segala macam. Gua nggak tahu itu isinya apa gitu kan. Gua dikasih, gua ambil. Nah, nggak cuma itu. Jadi ada syaratnya bang. Kata Pak Ustadz ini. Jadi syarat pertama, ketika sampai gue Cibodas, turun dari angkot, gua harus ngirimin doa bang. Tawasul bahasanya lah. Gue ngirimin tawasul untuk orang-orang soleh gitu, orang-orang soleh yang sudah meninggal, dibacain doa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti dari rombongan kalian atau dari pendaki-pendaki lain ada yang kesurupan, itu benda itu cukup direndamin di air segelas, minumin atau siramin ke yang kesurupan. Nah, gue kan sugesti gue jadi ngawur gitu bang. Yang gue mau naik gunung buat ngilangin suntuk, malah disuguhin yang kayak gitu di awal gitu kan, yang lebih ke mistisnya lah. Ya gue kan, Pak Ustadz kita nggak ngerti gini-ginian gitu kan. Gimana cara bawanya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, cukup jalan itu gitu. Nah satu lagi ya, syarat yang ketiga, ketika lagi buang air besar, itu benda nggak boleh ngikut di badan kita bang. Oke. Jadi ditaruh dulu gitu kan, karena ada tulisan Arabnya kata Pak Ustadz. Oke. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bahwa hal gaib itu ada sekitar kita. dan gue bawa benda itu bang. Oke. Gue udah beres packing semua. Jadi benda itu gue taruh di tas kecil gue. Udah itu yang dokumen-dokumen penting, dompet segala macam ada di situ kan. Simaksi segala macam udah gue taruh di tas kecil itu sama benda itu tuh. Udah singkat cerita udah siap semua. Gue berangkat nih bang. Kisaran jam 12 kurang lah. Gue berangkat ke terminal Kampung Rambutan. Di terminal Kampung Rambutan itu jaraknya ya dari rumah gua ke terminal itu nggak jauh bang, karena kan gua basis timur ya, orang timur. Jaktim ya bang. Iya, gua nggak jauh, jadi gua nelpon teman gua nih yang pada nongkrong yang nggak ngikut kan, gua bilang anterin gua ke Rambutan gitu kan, bawa 2 motor. Udah, teman gua datang, gua minta anterin ke Rambutan. Itu kisaran 10 menit lah gua udah sampai Rambutan, karena deket kan. Sampai di sana, gua nunggu bis yang menuju ke Cibodas. Nggak lama gue dapat nih
bisnya gitu kan, karena banyak tuh. Gue waktu itu naik bis doa ibu. Udah keren banget kan bang, udah doanya doa ibu. Nah gue naik, tapi bis itu nggak langsung jalan bang, dia kayak muter-muter dulu, nggak masuk tol. Nyari penumpang ya? Iya, karena tengah malam. Jadi dia tuh muter-muter, kayak calonya tuh pas turun pergi-pergian bang, nyari penumpang. Jadi kan nungguin calo itu balik lagi kan lama. Di kondisi yang lama itu gue tidur-tiduran nih, tidur-tiduran kan. Nah pada saat itu yang gue lihat, penumpang di dalam bis itu sedikit. Gue duduk di bangku 3 kan, kalau bis itu kan sebelah kiri bangku 2, sebelah kanan bangku 3. Gue duduk di bangku 3 bangku ke depan itu di bangku 2 ada perempuan pakai baju merah, rambut acak-acakan, rambutnya panjang acak-acakan. Ya gue mengira ya penumpang pada umumnya gitu kan, cuman emang agak lusuh. Tapi gue hiraukan karena ya penumpang kan gitu. Udah gue lanjutin, karena bis itu masih muter-muter, gue tidur-tiduran nih bang, sambil nungguin. Nggak lama gue tertidur, gue mendusin nih bangun gitu kan, karena udah adem-adem gitu kan. Nah ternyata bis itu udah masuk tol. Itu kisaran ya 15 menit gue, udah 15 menit gue istirahat lah. Itu udah masuk tol. Nah gue lihat penumpang ini cuma nambah 2 atau 3 orang lah, nggak banyak gitu. Dia muter lama tapi cuma menambah 3 orangan gitu kan. Ya udah gue hiraukan, gue lanjutin nih. Tapi buat tidur yang kedua ini gue pakai handset. Jadi buat lebih nyantai lah kan, udah di tol gue pikir kan gitu. Udah gue tidur, karena kalau logikanya kan kalau kita tidur kan kita megang tas gini bang. Maksudnya ngamanin tas lah, karena ada dompet kita gitu kan. Kita tidur. Nah, nggak lama lagi gue tidur yang kedua ini, gue terbangun lagi bang. Jadi gue terbangun tuh atas dasar benda yang di dalam tas ini, yang dititipin itu ngeluarin hawa panas bang. Jadi badan gue dingin di dalam tol itu. Nah tapi karena benda itu ada di dalam tas, itu ada hawa panas. Panasnya nggak sekedar hangat gitu, panas, benar-benar panas. Sampai gue terbangun. Nah gue lihat cewek ini masih ada, yang baju merah itu, yang rambutnya acak-acakan itu masih ada. Nah teman gue 2 duduk di bangku belakang. Gue intip, nah dia masih ada, dia masih terjaga gitu, masih nggak tidur. Si Abid sama si Leto ini masih ngobrol di belakang. Nah kan gue ngeliat dia di belakang lagi ngobrol-ngobrol kan, gue inisiatif nih, gue nggak tidur dulu dah, gue samperin dia berdua, gue jalan ke belakang nih. Nah karena bangunnya gue karena curiga sama nih barang, gue berdebat lah di sini sama si Letoy. Gue bilang, Toy, ini kan benda dititipin sama bapak lo, apa nggak lebih baik lo aja yang megang? Jadi kan lebih aman lah, gue nggak ngerti. Misalnya kalau mungkin ya ada hitungan darah lah kalau anaknya yang megang gitu kan bang, gue keberatan lah gitu kan. Tapi dia nih emang karakternya penakut, dia nggak mau bang. Itu gue sempat berdebat gitu kan. Ya akhirnya karena dia takut gitu, nggak mau megang-megang itu, ya terpaksa gue pegang lagi bang benda itu. Gue masukin lagi ke dalam tas, gue kembali ke posisi gue nih, karena gue mau istirahat bang. Mereka ini kan udah lama lah istirahat, karena kan mereka pulang sore, gue kan baru pulang kerja. Jadi gue mutusin balik lagi buat tidur nih bang. Di tidur yang ketiga, gue sampai 3 kali tidur bang. Di tidur yang ketiga ini lagi-lagi gue tidur nggak lama, tapi ini lumayan lah, agak lama gitu. Yang tadinya sekitaran menitan, ini adalah setengah jam gitu kan, lebih lama lah. Gue tidur yang ketiga ini gue kembali terbangun lagi nih bang, tapi kondisi masih di dalam tol. Pas gue ngelihat anak-anak masih melek, gue ngeliat cewek ini udah nggak ada bang, padahal masih di dalam tol loh. Logikanya nggak mungkin nurunin penumpang di dalam tol kan. Nah gue curiga kan, gue itu benar-benar ngejaga gitu, karena yang pertama kali gue bangun gue lihat ya sosok gitu. Gue lihat kok nggak ada. Gue tuh benar-benar mantau, gue ngeliat ke supir, di belakang supir memang ada perempuan suami istri, persis di belakang supir itu sisinya laki mulu. Nah gue kembali lagi nih, nanya ke anak-anak, mungkin diturunin kan, karena anak-anak masih melek kan. Gue samperin, tadi ada cewek yang di depan gue kemana? Gue tanya gitu kan sama mereka. Si Abid bilang, cewek dari mana? Cewek di belakang supir tadi gitu, yang pasangan suami istri itu. Nah berarti dia nggak ngeliat bang, selama di perjalanan itu dia nggak ngeliat, cuma gue doang yang ngeliat cewek itu. Gue perjelas, ya bener dia nggak ngeliat, nggak ada, kata dia gitu. Nah ini udah kejanggalan nih, gue bilang kan.
Udah, singkat cerita, sampailah gue di Cibodas. Nah, gue ngikutin nih aturan dari bapaknya Leto yang pertama. Ketika gue turun dari bis, gue tawasulan dulu lah, kirimin Fatihah kan. Udah, gue kirimin Fatihah. Selesai, jadi gue disuruhnya nggak cuma personal ngirimin masing-masing, Bang. Jadi dipimpin gitu. Gue mimpin dia berdua untuk bertawasul gitu kan. Udah, gue pimpin, gue tawasul, gue jalan lah ke atas. Tapi perjalanan ke atas gue ini, gue pengen, ini usul dari si Abid sih, dia pengen tuh kita olahraga kecil-kecilan, Bang. Jadi ke atas nih nggak naik angkot. Pemanasan. Jadi biar badan nggak kaget, kita pemanasan, kita jalan aja. Itu banyak angkot-angkot kuning tuh yang ke atas, pada nawar-nawarin tuh. Tapi gue hiraukan lah, karena memang gue pengen santai, pengen pemanasan gitu kan, santai juga, nggak buru-buru. 10 menit gue jalan ke atas, kan banyak tukang-tukang kembang tuh, Bang, kiri kanan di Cibodas tuh, orang yang jual tanaman tuh. Ada lagi keanehan, Bang. Jadi gue lagi jalan itu, anjing keluar, Bang, dari tukang tanaman itu. Ya memang nggak aneh, anjing gitu kan. Yang anehnya itu di mulut anjing ini darah, Bang. Jadi dia tuh di mulutnya banyak darah. Ya karena mungkin logika, mungkin karena habis makan bangkai tikus atau apa gitu kan. Tapi ya darahnya banyak. Itu kayak habis makan apa gitu. Makan ayam kali itu. Ya entahlah gitu kan. Ya gue mundur nih, refleks. Itu anjing kayak mau nyerang. Jadi gue sama-sama berjaga nih. Udah amprokan nih, Bang. Ya logikanya gue lari, gue kena, ya gue diem, kena juga ya. Gue mau sama-sama bertahan. Dia juga kayak takut gitu, nggak langsung nyerang, sama-sama kayak, ya dia takut, gue takut gitu kan, bertahan aja. Nah di posisi gue yang lagi kayak gitu, si Abid ini teriak nih, di bawah ada angkot, naik angkot aja. Jadi gue sambil berjaga nih, sambil nungguin angkot nih. Nah dan supir angkot ini peka karena dia ngeliat gue lagi hadapan sama anjing kan, pengen tempur gitu. Ya angkot ini peka, langsung naik. Udah gue naik, alhamdulillah selamat lah gue di situ sama anjing itu kan. Nah singkat cerita, sampailah gue sebelum subuh di base camp Mangkeling. Ya sampai sana gue ngopi, gue sarapan kan, masuklah azan subuh, gue sholat subuh. Nah gue mutusin nih bertiga ini karena kepepet waktu kerja sih, Bang ya. Jadi dibilang buru-buru sih enggak, tapi gue pengen langsung naik aja nih. Jadi setelah kita habis sholat subuh, kita langsung naik aja. Anak-anak yang dua ini mau. Udah nggak apa-apa, biar di jalan juga lebih santai gitu. Sampai kandang badak, tempat gue target ngecamp di kandang badak. Biar nggak terlalu larut juga di kandang badak kan. Udah, gue putusin, habis sholat subuh itu, gue jalan melakukan pendakian. Gue jalan ini, gue cuma dapat pesan satu dari Bang Keling nih. Ketika pulang nanti, gue nggak boleh istirahat di Telaga Biru. Cuman itu pesannya dari Bang Keling. Yang sampai sekarang tuh gue ingat. Kata dia, ini versinya Bang Keling ya. Mungkin dari versi teman-teman gue nggak tahu nih. Kata Bang Keling, di Telaga Biru itu dulunya bekas ada perempuan bunuh diri, Bang. Perempuan hamil yang bunuh diri. Jadi gue tuh cuman dipesanin itu sama Bang Keling. Ya gue pikir kan, itu bentar pulangnya. Sekarang gue mau berangkat, gue nggak pikirin ya, gue abaikan. Tapi gue tetap sugesti itu ada gitu kan. Yaudah, gue jalan, gue ke pos Simaksi. Gue dicengin, Bang, sama orang Simaksi. Mas mau berangkat kerja, karena mas pagi-pagi banget, Bang. Dan pendakian gue kali itu, gue pakai batik tiga-tiganya, Bang. Ada dokumentasinya. Oke. Gue pakai batik bertiga. Gue pengen jiwa Indonesia gue bangkit di situ kan. Jadi gue pengen dilihat sama, gue sensasi lah. Tapi gue tunjukin gitu kan. Gue cinta Indonesia gitu. Gue pakai batik. Gue daftar nih, maksudnya ngasih Simaksi gitu kan. Udah segala macam, berangkatlah gue di jam 5:30 pada saat itu. Start melakukan pendakian. 40 menit gue berjalan, ini si Letoy drop, Bang. Itu pagi itu dingin, tapi keringet dia kayak biji jagung, Bang. Udah gede. Oke. Kayak orang kepanasan ya, Bang ya? Iya, tapi dia dingin, tapi keluar keringet. Keringet dingin ya bahasanya ya, mungkin ya. Gitu. Dia keluar keringet gede gitu. Wah. Ini udah agak-agak ada sinar cahaya gitu kan. Itu sebelum Telaga Biru, Telaga Warna. Dia ngedrop di situ. Nah, gue nih bilang, "Toy, lu kenapa?" "Gue capek banget. Gue mendingan gue usah ngikut dah." Kata dia gitu. Jadi dia ngedrop, Bang. Lu pernah nggak ngerasain naik gunung,
di kondisi awal nih langsung bener-bener ngedrop. Karena nggak ada pemanasan gitu kan. Kita yang biasanya aktivitas kita kerja doang kan, naik motor kemana-mana. Nah, ini jalan, posisi menanjak. Kaget bang. Bahasa Betawinya ngajog. Nah dia tuh badannya kayak gitu. Nah dia mutusin, dia tidur begini nih. Mutusin udah lu aja udah berangkat lah. Biar gue balik lagi di gunung, gue di Mangkeling kata dia kan gitu. Gue bilang ya jangan Toy. Kita kan di sini mau naik gunung. Udah lu istirahatnya sampai lu fit gitu kan. Nggak apa-apa gue tungguin. Kata dia ya udah nggak apa-apa. Lu mau nunggu gue kata dia gitu kan. Dia gue tungguin. Nah nggak lama gue nunggu dia kan tertidur gini bang nih. Gue bangunin bang. Jadi gue di depan dia nih. Dia begini, gue di depan dia nih. Gue bangunin. Toy. Ayo lanjut. Jangan dibawa tidur. Malah bawa enak gitu kan. Malah ntar lu pemanasan lagi kesananya. Nah dia bangun nih bang pas gue panggil. Pas ngeliat gue nih. Dia ngeliat sosok perempuan di belakang gue bang. Yang baju merah, rambutnya acak-acakan. Ini cerita ini semua ada pas turun ya. Dia nemuin itu, dia ngeliat itu katanya. Nah, di sini gue balik. Dia yang tiba-tiba semangat, ayo kita jalan. Dia nggak cerita. Ayo kita jalan. Lanjut. Lah gue kan aneh. Ini bocah kenapa nih? Tadi kecapean, gue langsung buru-buru mau jalan. Udah kita istirahat aja di pos 1. Nah, gue mutusin tuh pindah. Bukan pindah istirahat, orang dia pindah di pos 1 kan. Yang mau ke Ciberem tuh. Penyancangan. Iya, penyancangan ya. Nah, posnya gue lupa sih nama pos-posnya. Nah, gue mutusin pindah aja di situ nih. Dia nih, si Leto ini ngajakin gue mutusin istirahat di situ aja pindah. Tapi di kondisi itu dia benar-benar panik, Bang. Gue kan aneh, dia belum cerita. Di pada saat itu dia belum cerita. Yaudah, di pagi itu gue lanjutin perjalanan, sampailah gue di pos 1. Nah, di pos 1 ini kan karena janji gue tadi mau istirahat pindah di situ aja gitu kan sama mereka. Ya udah, mutusin lah, ditagih lah sama mereka nih. Ya udah di sini istirahat dulu, katanya mau istirahat di sini kan. Udah gue istirahat. Nah, gue melar lah di sini bang, waktu gitu. Yang tadinya gue mau naik santai, keterlaluan santai. Itu gue kisaran 7:30 lah kalau nggak salah gitu sampai di pos 1 itu. Nah, gue mutusin buat kayak terjun dulu bang. Nah, jadi gue ke Ciberem dulu nih, main-main. Gue lagi ke Ciberem, sampai di Ciberem. Nah, sekarang ini gue yang lihat keanehan. Di Ciberem kan ada curug itu ada 3 bang. Yang besar, terus di kiri tuh ada yang kecil, nah terus di kirinya lagi tuh di ujung ada yang kecilan lagi. Ada 3 curug lah pada saat itu gue lihat. Nah, itu di curug tengah ada orang di atas bang. Cuman bukan yang baju merah itu. Itu kayak pendaki lah. Kayak pendaki, gue ngeliat dia mondar-mandir bang. Kayak ke tebing curug. Balik, gue ngeliat dari bawah. Dia ke tebing curug, dia mundur lagi. Setahu gue, seinformasi yang gue tahu, itu akses nggak ada ke situ bang. Buat ke atas curug yang di ujung, yang kecil, itu nggak ada akses. Tapi itu ada orang di sana. Ya gue berusaha mikir logika lah, secara logika gitu ya, mungkin bisa kali sekarang. Yaudah, gue bilang, ayo lanjut. Udah gue ngopi doang di curug itu, foto-foto. Ada tuh foto dokumentasi gue di curug. Gue foto-foto, gue lanjut lah melakukan pendakian. Singkat cerita, sampailah gue nih di pos air panas lama bang, yang ada kamar mandinya tuh sebelah kiri. Nah, gue break di situ nih. Gue mutusin buat ngopi lagi kan, karena gue tadi dari pos 1 sampai situ gue ngepur bang, cuman jalan santai. Gue mutusin buat istirahat di situ. Gue bikin kopi nih, gue buka nesting, gue masak air kan. Si Leto ini nyender bang, dia adep-adepan sama sama kamar mandi itu. Dia adep-adepan. Gue agak di kirinya dia nih, lagi masak gitu kan. Nah, dia tuh ngeliat perempuan yang tadi dia lihat bang, posisinya di belakang kamar mandi lagi gini. Set. Jadi ngelongok bang. Dia gini. Jadi nggak bisa bereaksi bang. Dia datar gitu. Wah, gue bilang anak geblek nih bang. Kalau gue ngeliat ekspresinya di situ bener aneh bang. Dia gagu gitu bang, sambil nunjuk-nunjuk gitu. Nah, gue lagi masak kan, pengen ngasih dia kopi nih, ngopi. Terus dia pas lagi pengen gue kasih dia begitu, gitu. Ya gue langsung, lo ngapa toy? Ya, terus kata dia maksudnya nggak langsung ngomong gitu, tapi lama tuh gue nenangin dia gitu kan. Pas dia ngomong, kita depanan dikit. Nah kan ada turunan tuh, itu gue beresin bang. Gue tahu, walaupun dia nggak cerita, gue tahu dari ekspresi dia. Gue kemas lagi, gue pindah ngopi nih, udah mateng kan. Udah gue bawa gelasnya, gue pindah nih agak ke depan dikit. Udah ada tempat
landai lah di trek, temen ada space gitu buat duduk. Gue ngopi di situ. Udah, gue jalan lagi nih sampai gue di air terjun bang. Air terjun yang di samping jalur, air terjunnya sebelah kiri. Di situ gue mutusin buat istirahat nih, break doang gitu kan, nggak santai doang lah. Tapi teman-teman nih selalu lama bang. Jadi gue kayak ngangon nih, ayo jangan dibawa enak gitu. Gue bilang kalau mau break diri aja gitu, nggak apa-apa lu break cuman diri, jangan dibawa duduk, dibawa enak, males lagi. Tapi si Abid ini mutusin, gue mau foto dulu tuh di situ, di air terjun bang. Jadi di bawah air terjun tuh ada kayu lintang nih, di bawah air terjun itu. Sesudah air panas lah, kalau nggak salah tuh, wah air terjun itu. Nah dia tuh jalan nih ke kayu itu bang. Jadi moto di tengah-tengah kayu kan. Nah dia minta tolong nih sama gue, Nu tolong fotoin dong si Abid ini. Ya gue fotoin dong karena minta tolong kan. Gue fotoin. Itu kamera gue gagal bang. Dia kedip, cerak ngambil gitu kan, ngambil sensor kamera, cerak. Cuman pas gue ngeliat di galeri itu nggak ada. Dia kan udah maksudnya pengen ganti gaya gitu kan. Dia udah mau keluar dari jembat kayu itu kan. Gue bilang, tar dulu Bid, belum gitu. Gue gituin kan. Udah gue foto lagi, cekrek. 2 kali foto masih nggak ada tuh bang, fotonya kosong. Nah yang ketiga gue foto nih, cekrek. Ada nih, ada fotonya bang. Gue ngeliat di kumpulan galeri gitu kan, ada. Wah yaudah Bid, jalan. Kita lanjut, takut sore nih, gue gituin kan. Udah gue lanjut, hingga tidak sampai gue di kandang batu. Di kandang batu, gue iseng-iseng nih, lagi break, gue ngeliat foto Abid yang tadi bang. Pas gue ngeliat foto dia, itu dia diri di kayu, itu keliling dia penuh orbs bang. Tahu gak yang kayak cahaya-cahaya kecil? Yang bulat-bulat gitu. Iya, yang bulat-bulat kecil. Itu dia penuh. Kayak pilus bang. Iya penuh, pokoknya dia tuh diri di air terjun itu, tapi penuh sama orbs tuh. Di kiri kanan itu gue moto kisaran 2 foto atau 3 foto gitu, yang gue lupa dah. Itu dua-duanya itu semua foto yang ada di situ tuh dikelilingin orbs bang, penuh. Nah gue tahu gitu dari apa tuh tentang orbs ini gue tahu. Wah gue bilang sarang memedi nih. Berarti gue ntar mikirin, terpulang gue nggak mau lama di situ lagi nih. Ya udahlah, gue lupain. Jadi gue di situ posisi gue dihantuin bang. Sebenarnya gue dihantuin, cuman gue berusaha nih ngendalin rasa takut gue bang. Jadi gue nggak mau dikendalin sama rasa takut. Jadi gue tuh selalu abaikan gitu sama penemuan kejadian-kejadian ini. Sama yang orbs itu gue nggak bilang sama mereka. Udah gue gebrak lagi, ayo jalan, kita berangkat lagi, takut sore nih. Singkat itu sampailah gue di kandang badak. Nah di kandang badak ini gue ketemu, gue di kandang badak itu sudah habis asar bang. Memang pendakian gue itu low banget. Nah, gue sampai habis asar, gue masang tenda. Di kondisi kandang badak pada saat itu ada 1 tenda, temen di ujung. Gue nggak jauh dari jalur pendakian tuh, dekat patok lah, plang gitu. Gue dekat situ. Nah ada memang di ujung 1 tenda yang lagi beres-beres bang, dia mau turun. Nah gue mikir, berarti malam nanti gue sendirian nih bang, nggak ada pendaki. Wah, gue yang lagi berusaha ngelawan rasa takut, udah mikir ntar malam siang aja gue di jalur kayak gini nih. Curiga gue maksudnya sama pendakian gue, perjalanan gue pada saat itu gue curiga gitu kan. Kembali yang gue curigain apa? Sama benda yang gue bawa bang. Karena gue nggak pelajari sebelumnya gitu, kan gue nggak punya pengetahuan tentang itu. Udah pendaki itu udah beres-beres, bener dia mau melakukan turun. Udah gue say hi, sapa-sapa, turunlah mereka. Bener di malam itu di kandang badak gue cuma 1 tenda gue doang bang. Nah ketemu nih bang, udah gue beres makan, udah masang tenda kan, udah rapi semua. Gue ya masuk nih ke dalam tenda kan. Gue gabut nih, bertiga-tiga doang bang naik gunung. Gue gabut, gue bawa kayak gaplek gitu bang. Nah gue main bertiga. Itu kisaran jam 9 malam. Lagi asik gue main gaplek, gue denger percakapan orang di luar pakai bahasa Jawa bang. Itu Jawanya yang Jawa asing, tapi gue dengar kayak ora apa gitu-gitu dah. Pokoknya gue nggak ngerti bahasa Jawa, cuman gue tahu ini bahasa Jawa gitu. Itu perbincangan seru banget di luar tenda, deket samping tenda gue, karena gue kan ke jalur ya. Itu perbincangan seru banget. Gue pertama ngedenger suara itu gue nggak takut bang, karena gue pikir pendaki sampai nih, mungkin pendaki lawas nih, sepuh.
Gue keluar nih, itu obrolan yang gue dengar perempuan sama laki-laki. Gue keluar nih mantau kan, gue ambil headlamp, gue keluar mantau, gue lihat, terus gak ada orang bang. Itu suara kencang banget. Gue bertiga dengar. Itu kalau bahasa Betawinya uplek banget dia ngobrol. Teman pakai bahasa Jawa yang tulen gitu. Pas gue samperin gak ada. Wah, merinding dong gue. Wah, udah gue masuk aja. Gue tutup permainan gue pada malam itu. Udah, kita tidur, kita istirahat. Besok kita lanjut buat ke Pangrango. Singkat cerita, temulah gue pagi nih bang. Temu pagi, gue emang ngaret tuh. Gue niat mau habis subuh gue mau summit, tapi gue jam 7 baru bangun. Singkat cerita, gue sarapan. Semuanya udah mantep nih buat melakukan summit. Gue tinggal tenda di situ. Tapi si Abid ini memang dia ngusul bawa aja bang. Nah kalau versinya Abid, dia itu mau summit tapi bawa barang bang. Oke. Bagusnya kenapa? Karena kita ini di gunung. Kalau barang-barang itu kita tinggal, barang itu hilang gimana? Kita bisa bahaya buat kita. Karena memang itulah yang alat yang bisa nolong kita gitu kan, untuk di gunung. Dan sedangkan itu kita tinggal. Itu versinya Abid. Boleh kita tinggal, tapi ada satu orang yang nungguin. Nah kalau versi gua sama si Leto ini ngikutin pendaki-pendaki sekarang bang. Udah tinggal aja tutup. Mana ada sih yang nakal gitu kan. Tapi ya gosip-gosipnya ada yang nakal. Cuman alhamdulillah pada saat itu enggak. Dan gue putusin, gue ninggal barang di situ. Gue bawa depek yang gue bawa sama botol-botol minum lah. Gue stok di kandang badak itu. Berangkatlah gue nih di jam 8 untuk ke Pangrango. Gue jalan kan, Pangrango itu jalurnya zigzag emang ya. Jadi ntar ke kiri, ke kanan, kiri lagi, ke kanan lagi, kan zigzag tuh. Nah ini posisi summit itu si Leto ini di depan, Abid di tengah, gue di belakang. Baru ya kisaran 2,5 jam lah. Itu gue lama bang, gue lama karena gue udah nggak di 2013 itu gue nggak, udah jarang naik gunung, udah lama karena kerja kan. Jadi gue masih kaget-kagetan itu stamina gue lama. Ya kisaran 2 jam gue jalan lah, nggak, udah deket sih sama puncak. Nah itu gue dengar suara serak, ini cepet bang. Kayak banyak sampah, cuman dihajar sama orang jalan gitu. Serak, cuman suaranya kalau orang jalan kan serak gitu kan. Nah kalau dia ini suaranya serak, cepet bang. Nah si Leto ini berhenti, gue dengar bertiga. Si Leto ini berhenti. Kenapa Toy? Lu dengar gak tadi? Iya binatang kali, gue gituin kan. Udah, gue lanjut jalan. Itu kan logikanya jalanan tanah bang, nggak ada banyak sampah gitu kan di jalur itu yang gue dengar itu. Tapi suara sampah dari mana nih? Nah si Leto ini takut nih, karena gue ngejelasin kan ini sampah dari mana nih, nggak mungkin nih nendang sampah segini kencangnya gitu kan, sampah daun. Nah terus si Leto mutusin nih, lu pindah ke belakang aja, gue di tengah, Abid di belakang, kata si Leto. Udah, gue tukar posisi kan, gue di depan. Loh, gue lanjut perjalanan. Di jalan itu kan, di jalur Pangrango itu kan, ketika kita udah mau deket tuh jalur tanah bang tuh, sebelum yang jalur landai itu tanah. Nah gue ngeliat telapak bang, telapak macan, nggak tahu macan nggak tahu apa gitu ya, pokoknya telapakan harimau lah bisa bilang. Itu di tanah bang, ada 2 telapakan. Nah di sini gue mikir, mungkin yang suara tadi nih suara binatang ini nih. Ketemu setan oke, kita masih bisa nahan bang. Ketemu macan, makin gak beres nih gue. Berusaha ngelawan setan aja dari takutnya sama setan gitu kan. Gue udah berat, sekarang binatang nih bang yang gak punya akal, ketika ngeliat manusia langsung nyerang kan gitu, apalagi macan kan. Iya, gue udah semakin gak beres lah, kacau lah pikiran gue. Aduh, tadi gue dari kemarin udah dihantuin sama sosok gak jelas, ini sekarang sama binatang. Udahlah, bismillah dalam hati gue. Bismillah. Sampailah nih gue di puncak, di patok tuh, gue foto-foto, gue upacara kecil-kecilan lah. Kayak kan gue pada saat itu pakai batik bang, jadi gue biar lebih nasionalisme lah. Itu mungkin pendakian memperingati Hari Batik Nasional mungkin? Enggak, gue emang inisiatif aja sih. Oh inisiatif. Kita pakai batik, sensasi sih sebenarnya. Ketemu pendaki-pendaki kan kayaknya lawas banget gitu pakai batik kan gitu. Sensasi sih sebenarnya. Cuman ya lagi-lagi sepi bang. Jadi gue nggak ketemu.
Ya rame sih, cuman pas turun, pas nanjak ini gue sepi. Ketemu punya beberapa lah, cuman sehat-sehat aja. Di Pangrango ini benar memang sepi bang. Di Pangrango ini sampai sekarang pun nggak banyak lah orang yang ke Pangrango. Jarang. Nah, pada saat gue sampai puncak ini, gue foto-foto, gue ya, kayak upacara-upacaraan gitulah, foto-foto di bendera dipatok. Ada nanti fotonya bang. Tapi muka gue masih jelek banget tuh bang. Sekarang udah gantangan dikit. Sama besi. Buktiin aja nanti. Iya. Nah pas gue selesai foto, gue ngusulin nih. Yang gue tahu nih ke bawah masih ada nih Mandalawangi. Iya. Ya kan? Turun kita ke bawah. Udah gue turun ke bawah. Sampai gue di Padang Savana Edelweiss tuh di Mandalawangi. Pas banget pas keluar Savana tuh ada pohon Edelweiss tinggi. Itu gue sampai kisaran ya kalau nggak salah siang-siang lah bang. Itu panas. Nah karena itu panas, gue nih inisiatif berteduh di bawah pohon Edelweiss yang tinggi itu bang. Jadi gue senderan nih. Gue lagi senderan, gue ada seberang kan gini bang nih. Ini jalur kita sampai Padang Savana, ini kan hutan lagi nih. Nah gue ngeliat ke hutan itu ada jalur bang. Kayak ada jalur. Gue samperin kan, gue lihat ini ada jalanan nih. Tapi gue nggak berani lewatin gitu bang. Ini jalur kemana gitu kan? Gue nggak tahu nih jalur kemana. Gue balik lagi ke anak-anak. Gue foto-foto tuh kayak ada tilasan gitulah. In memoriam bang. Iya in memoriam. Gue foto-foto di situ. Nah gue duduk lagi nih bang. Nah pas gue lagi duduk, itu di jalur yang tadi gue lihat itu ada pendaki bang. Cowok. Dia tuh pakai jaket tapi bukan jaket pendaki, jaket biasalah, jaket biasa gitu. Itu dia putih bang, mukanya gitu, itu putih, pucat. Cuman gue berpikir pada saat itu ya itu pendaki gitu kan. Dia tuh keluar dari jalur itu, dari semak-semak itu yang gue bilang tadi jalur. Dia keluar dari situ, dia cuma ngeliat gue. Itu kan karena agak jauh kan, jadi gue nggak begitu jelas gitu. Tapi dia tuh keluar, tapi masuk lagi bang. Nah kan gue lihat, wah tadi jalur yang tadi gue lihat kan itu, gue respect nih, buat nyamperin gitu kan, buat negor lah. Gue samperin, tak. Dia kayak ada air gitu, gue loncatin, gue ke jalur itu, udah nggak ada bang. Gue udah nggak ngeliat lagi. Gue pikir, wah lari kali ini anak. Gue gituin kan, gue pikir, dia bawa keril. Wah, lari kali ini udah nggak kelihatan kan. Gue balik lagi ke anak-anak. Gue mutusin buat turun nih, jadi gue nggak lama bang. Sebelum turun, kita ngambil air dulu. Lagi-lagi gue bang yang disuruh. Nah, gue ngambil air nih. Di jalur yang tadi gue loncatin itu airnya di situ kering. Dia ada bang, cuman gue harus gali dulu biar bisa botol itu masuk kan, biar bisa keambil gitu. Nah gue males bang gali-gali. Gue ngikutin jalur air ini, gue melimpir nih ke kiri. Kayak ada kobangan. Gue ngeliat ada kobangan, gue samperin, lak. Nggak lama gue mau menuju kobangan itu, gue ngeliat buntut bang. Buntutnya doang, dari kejauhan. Itu pas gue deket, itu air kayak ada ombak tuh, der. Gue ngeliat macan lagi minum bang. Dia nggak gede, dia kecil. Kayak anak anjing lah, nggak gede. Iya kucing gedean dikit. Anak anjing lah iya. Kayak gitu. Jadi dia tuh lagi minum. Gue langsung gila nih. Ya gue langsung mundur dong. Gue mundur pelan-pelan. Udah gue balik ke anak-anak. Gue nggak jadi ngambil dari situ. Ya akhirnya gue gali-gali juga kan. Gue gali, gue nungguin bening, baru gue tadahin air di botol. Turun lah gue. Singkat cerita, pas gue mau jalan turun, pendaki itu ada lagi bang. Yang tadi pendaki gue lihat ada lagi. Itu lebih jelas. Itu dia yang gue lihat nih sekarang. Dia dari luar mau masuk ke dalam. Mau masuk ke dalam jalur yang tadi gue lihat itu. Yang tadinya kan dia mau keluar. Tapi sekarang yang gue lihat dia udah dari luar mau ke dalam. Itu, nah, itu lebih jelas bang, yang gue lihat. Tapi kali ini dia mau masuk ke semak-semak jalur itu. Itu gue ngeliat jelas banget. Dia pakai jaket hitam, bukan jaket gunung ya. Dia pakai jaket hitam. Dalemannya oblong, warna putih. Dia pakai celana panjang, bawa keril. Mukanya bener-bener datar. Gue nyapa nih bang.
dari jauh gitu. Mau kemana? Dia nengok cuman begini gitu. Manggut-manggut doang. Itu datar, putih datar. Ya gue pikir karakternya sombong nih orang. Gue mikir logika, karakternya sombong nih orang. Ya udah, gue abaikan. Gue ketemu teman-teman gue turun. Gue sampai kandang badak. Gue istirahat sebentar, gue makan lah, gue masak lagi di situ. Nah beres-beres, gue lagi masak nih, temen gue yang dua beres-beres. Jadi ketika dia beres, makanan selesai, gue makan. Gue beresin, selesai makan, gue beresin alat-alat masak, gue turun nih bang. Itu gue turun kisaran pukul setengah 3 sore. Gue turun, singkat cerita, sampailah gue di pos yang air panas itu bang, air panas lama. Kan gue tahu nih, si Leto ini kan ekspresinya tadi di situ gokil nih, ekspresi dia. Ini udah kan di situ di jalur Cibodas itu kan rindang bang ya, udah gelap bang, jembatan itu gelap. Gue jadi gue yang takut nih sekarang, karena gue tahu nih tadi si Leto ini ngeliat itu perempuan kan. Ya udah, gue mutusin, udah terus. Ini dia juga panik nih. Jadi dia nih gue denger bang, gue jalan sekarang deketan nih, turun ini gue jalan deketan. Itu udah sore, taman gelap gitu kan. Gue jalan deketan, gue denger nih si Leto lagi baca zikir gitu bang. Di dalam mulutnya gitu. Kedengeran. Iya kedengeran. Wah, ini anak takut nih. Gue juga takut kan, cuman gue berusaha. Gue paling tua di situ, gue nggak mau ngasih ekspresi takut. Dia takut gimana kalau gue takut kan gitu. Jadi gue pura-pura berani. Udah tuh santai aja. Ya nggak apa-apa lu zikirnya terus gitu kan. Ya buat nenangin mungkin ya, itu jadi penenang buat dia kan. Udah zikirnya terus. Singkat cerita sampailah gue nih di pos 1. Di pos 1 itu gue udah kisaran jam 5 atau setengah 6 lah. Gue sampai, nah gue kan kepikiran sekarang nih sama pesannya Bang Keling. Kalau nggak boleh, kalau udah habis lewat maghrib, nggak boleh break di Telaga Warna kan. Udah mereka nggak tahu inget apa enggak, tapi gue ngingetin di situ. Lu tahu kan pesannya Bang Keling? Dia tahu. Ini jam berapa? Gue gituin kan. Udah sore nih, mau nggak kena maghrib di situ? Gue gituin kan. Tapi gue ketemu pendaki di situ bang. Ada yang buat turun juga. Dia habis naik dari Gede. Gue ketemu di situ ya. Gue pikir kan ada barangan nih. Yaudah ntar aja lah. Gue masih capek banget. Itu dengkul gue masih pada sakit bang. Yaudah di situ tuh udah. Ya karena kita mikirnya udah pos 1 udah deket kan. Jadi kita agak leha-leha. Ya udah karena ada pendaki. Jadi gue makin jadi leha-lehanya kan. Itu ntar-ntaran aja. Ya udah gue turun setengah 6 nih bang. Lanjutin perjalanan. Tapi dia duluan bang. Pendaki yang itu, yang gue ketemu tuh sama rombongan pendaki lain, dia 3 orang juga. Dia jalan duluan, gue belakangan nih. Karena gue bener pendakian gue tuh lambat. Gue kalau naki bertiga tuh gue lambat. Nggak nargetin tapi nggak lambat banget gitu kan. Santai lah. Ketemu nih bang, gelap. Udah habis maghrib tapi setelah Telaga Warna. Gue bilang anak-anak, jangan pakai nengok, bablas. Nah kan gue udah sugesti bang ya, namanya kita dilarang berhenti di situ, tapi kita lewat situ di kondisi malam, udah habis maghrib. Udah gue terus bablas. Nah pas gue lagi ketakutan, itu sasak di depan bang, babi bang gede banget. Tuh ini bener-bener babi beneran, bukannya bohongan. Wah gue replay kan, babi. Udah bocah pada panik, melimpir ke kiri ya, ada pohon gede tuh, melimpir. Udah babi tuh, dia tuh kalau belum mentok, belum belok tuh babi bang, lurus terus aja. Gue ngeliatin, gue mantau gitu kan. Wah gokil nih babi. Udah gue lanjut turun. Singkat cerita sampailah gue di Bang Keling nih. Di Bang Keling ya gue cerita lah, sambil Bang Keling juga nanya gimana dakinya gitu kan, nanya situasi di atas, cuaca segala macam. Nah gue lagi asiknya ngobrol nih, gue cerita bang tentang pendaki yang tadi gue temuin di Pangrango. Gue detail pakaiannya, ciri-cirinya, dan ternyata di sinilah gue tahu, kata Bang Keling, ternyata ciri-ciri pendaki yang gue temuin itu udah meninggal bang, 3 tahun yang lalu. Dan bener bang, dia tuh tersesat di jalur yang gue lihat. Jadi dia kayak nerobos jalur baru atau apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya itu gue ngeliat ada jalur, nggak tahu jalurnya kemana. Pokoknya yang pernah ke Pangrango di 2013 pasti
Tahu jalur itu. Pokoknya pas banget tuh pas kita turun Mandalawangi itu di seberangnya ada jalur. Oke, berarti dekat tempat air mata. Iya, dekat tempat air. Oke. Pokoknya seberangnya lah pas kita sampai seberangnya itu ada jalur. Nah, kata Bang Keling itu pendaki tersesat di situ, Bang. Beberapa tahun yang lalu. Entah dan informasi dari Bang Keling nggak tahu itu pendaki ditemuin apa enggak. Sampai sekarang. Jadi ya pokoknya di saat itu sampai saat itu gitu kan, itu gua nggak tahu, Bang Keling itu nggak tahu pendakinya udah ketemu belum yang tersesat itu. Mungkin ya itu korinnya lah, kalau kata anak sekarang mah gue nggak ngerti lah, katanya korinnya, Bang. Jadi wah pantesan yang gue lihat itu mukanya datar, pucet, Bang, putih banget. Nah nggak sampai di situ, gue pulang nih, ketemu ngulangin ini kan benda kan dari punya bapaknya Leto ini kan, gue balikin. Ternyata, Bang, yang ngobrol di luar tenda itu isi dari wapak yang dititipin itu didemenin sama sosok yang ada di Pandang Badak, Bang. Makanya gue denger pembicaraan yang segitu serunya di luar tenda pakai bahasa Jawa itu, isi wapak itu ketemu di situ, Bang. Dan yang di Kandang Badak itu demen sama perempuan ini. Dan ternyata perempuan yang gue lihat di bis yang baju merah ini isi dari wapak itu, Bang. Setelah dijelasin sama bapaknya Letoy, wah gokil, gue bilang. Gua ternyata perempuan ini yang Letoy lihat di belakang gua, yang dilihat di pos panas lama itu, yang ngintip begini, itu yang ngobrol bahasa Jawa itu perempuan itu, Bang. Oke, perempuan yang berada di wapak. Iya, isi wapak itu versi bapaknya Letoy bilangin. Jadi isinya ini perempuan, bajunya merah. Wah, dari bis aja gua udah ditongolin, Bang. Anjir, Bang, nggak nyangka banget ya bisa ketemu nih wapak nih jodohnya di Kandang Badak. Iya, gue nggak ngerti lah, gue nggak ngerti gitu-gitu. Memang dititipin, gue bawa aja lah, Bang. Tapi Bapak si Leto ini sempat ngomong nggak sih bahwa saja penunggu Kandang Badak itu ngikut nggak ke wapak itu juga? Apa Katanya sih ngikut, Bang. sampai sekarang? Iya, nggak tahu sampai sekarang. Gue belum ketemu lagi nih, belum silaturahmi lah ke bapaknya Leto ini. Pokoknya pada saat itu katanya ngikut. Jadi pas gue mulangin ini, lu bawa siapa gitu? Lu bawa siapa? Cuman bilangnya cuma ke gue nih, pas gue lagi mulangin, lu bawa siapa? Nah, dicari tahu lah sama, mungkin dia ngerti kan, cari tahu ya. Itu juga dikasih taunya selang berapa lama gitu. Ternyata yang gue bawa satu sosok baru katanya dari Kandang Badak ini, demen sama, suka sama yang ada di wapak itu. iya, Bang. Jadi yang ya intinya gue bawa sosok baru, Bang, yang demen sama isi wapak itu, versi bapaknya Letoy. Dan ada juga, Bang, versi dari teman gue nih, si Abid ini. Ya ini karena si Abid ini kan karakternya pendiam. Jadi dia lebih banyak cerita di rumah, Bang. Nah, penemuan ini tentang sosok merah ini, si perempuan isi wapak ini, dia tuh ceritain ke gue, Bang. Cuman ya karena durasi juga mungkin di sini, Bang. Ya. Nah, tapi dia udah sempat ceritain nggak nih ke tempat lo? Ada, Bang, dia udah cerita di channel gue. Mungkin yang penasaran nih teman-teman semua, langsung aja nih setelah melihat video kali ini, bisa langsung aja nih melipir ke channelnya Bang Ibnu ya, ya. Di situ juga lu menjelaskan bahwa saja si Abid ini udah menceritakan pengalamannya nih di menurut sudut pandangnya dia nih. Sudut pandangnya dia gokil sih, Bang. Lebih ke banyak ke sosok yang merah ini. Oke, bagi teman-teman semua yang penasaran nih, langsung aja nih ya, Bang ya, japri ke YouTube-nya Timur Misteri ini. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Gokil banget sih dari awal perjalanan lu nih ya, yang dimulai dari sosok yang berbaju merah ini, perempuan berbaju merah nih. Tadi lu sempat bilang bahwa saja perwujudannya itu bajunya merah dan juga rambutnya acak-acakan nih, Bang. Iya, gue sih nggak ngeliat mukanya sih. Berarti ngeliatnya dari arah belakang nih. Iya, karena gue yang di bis itu. Sama yang gue lebih ngedenger tuh percakapan yang di luar tenda. Oke. Dan di bis itu yang ngeliat perempuan ini, cuma lu doang, Bang. Dua temen lu nggak ngeliat, Bang? Nggak ngeliat, itu gue doang. Dan itu gue terbangun kan karena hawa panas dari wapak itu. Nah, itu panas banget, Bang. itu nih dia, Bang nih. Mungkin dia keluar kali ya. Cus. Oh, mungkin ya. Ya kita, ya gue gak ngerti lah, karena gue gak ngerti gitu-gituan gitu. Sebelum keberangkatan lo ya nih, tadi bapaknya si Leto ini sempat berpesan ya sama lo 3 hal nih ya. Itu menurut gue penting banget sih, Bang, dalam sebuah pendakian, Bang. Yang pertama tadi sempat bilangin tawasulan nih. Sohibul wilayah, kita doa-doain ya yang orang-orang alim yang berada di sekitaran gunung itu mungkin ya. Dan juga
Yang kedua, gua tuh ketika ada yang kesurupan, rendam benda itu minumin gak yang kesurupan. nah, kulasnya sama Bang Keling nih tentang sosok pendaki yang lu temuin di Mandalawangi. Nah, itu menurut pengakuan Bang Keling ini bahwa saja pendaki itu udah tersesat nih atau hilang ya. Flashback 3 tahun setelah pendakian, kurang lebih 3 tahunan ya. Mungkin pada saat itu mayatnya atau pendaki ini belum ketahuan kali mungkin. Bang Keling tuh pada saat itu bilang nggak tahu udah ketemu atau belum. Oke. Karena itu dia bukan di jalur umum bang, jadi nggak tahu jalur kemana gitu. Dan tadi juga sempat bilang bahwa saja di awal lu ngelihat dia seakan mau keluar. Ya? Mau keluar. Dan Setelah ngambil air, dia mau masuk ke dalam jalur itu. Kayak ngasih kode lah bang, gue suruh lewat situ gitu. Kalau gue tahu itu bukan makhluk pada umumnya gitu kan, mungkin dia ngasih kode itu. Gue nggak ngerti lah, tapi ya. Atau mungkin dia mau nandain nih bahwa saja jasad gue mungkin ya. Iya mungkin. Jasad gue ada di. Ngasih tahu gitu mungkin. Ya wallahu alam. Nah itu tahun 2013. Sekarang udah gimana ya bang? Iya. Nah, mungkin kita doakan aja nih, semoga pendaki tersebut kalau misalnya ya udah meninggal ya kita doain aja bang ya, semoga dia bisa bahagia nih di alam sana. Amin. Dan juga tadi gue juga sempat ngedenger nih bang, bahwa saja lu masih ngelihat harimau nih bang. Nah iya bang itu 2 kali bang. Itu masih ada bang? Di 2013 itu ada bang. Gue itu ngeliat jelas. Cuman ya nggak harimau yang besar. Yang pertama di jalur gue dengar suara serak-serakan sampah. Terus ngeliat telapakan. Yang ketiga ini sosoknya gue lihat. Pertama gue ngeliat buntutnya semakin deket. Pas gue ngeliat tuh air berombak-ombak gitu kayak lagi minum. Kayak benangan gitu ya? Iya kayak lagi minum gitu ya. Nah, gue lihat pas gue lihat, gue lebih takut nih dari semua penemuan hantunya. Gue lebih takut karena ini kan binatang bang. Ya, gue langsung lari mundur pelan-pelan. Tapi ketika dia ngeliat gue, dia berbalik sama-sama takut bang. Jadi iya dia nggak nyerang. Pas dia benar-benar dia sadar gue mundur pelan-pelan, dia lari. Makanya gue bersyukur sih, tapi gue pindah dari situ buru-buru. Itu cuma sendiri bang harimaunya? Satu doang. Ya, itu pada saat itu ya gue sendiri, dia sendiri. Oke. Mungkin kalau lo kejar, mungkin ada bapak mamanya kali bang, mungkin ya? Ya mungkin, gue nggak bakal ngejar bang. Gue namanya macan, segitu juga gue takut. Apalagi ketemu maknya. Oke nih bang ya. Thank you banget nih bang ya udah pengen berbagi pengalaman pendakian lo di sini lagi nih bang. Jangan lupa aja nih teman-teman, setelah melihat video kali ini lo bisa langsung japri ke channelnya Bang Ibnu nih, Timur Misteri. Nah bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini karena udah hujan juga nih bang ya. Iya bang. Nah, lu punya pesan-pesan nih bang buat teman-teman semua? Pesan-pesan sih buat teman-teman ya, kalau kita mendaki siapinnya semuanya biar safety. Oke. Itu aja bang. Itu aja ya. Iya. Dan juga attitude dan sopan santun perlu banget dijaga bang ya. Gak cuma di gunung aja nih teman-teman semua. Di kantor, di tempat kerja, dimanapun semua teman-teman berada, minimal banget itu juga nih sopan sama santun. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan pastinya safety dalam dunia pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Ibnu nih, karena waktu udah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.